Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan mengenai analisis komprehensif laporan keuangan PT Madusari Murni Indonesia atau PT MOLI pada tahun 2019. Kenalkan, sebelumnya kami mempunyai 3 anggota. Pertama Adit Isnur Nabila, yang kedua Mufalilur Rahman, dan yang ketiga saya sendiri, yaitu Himam Malini Kurnia Jengga. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas mengenai analisis laporan keuangan di sini, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data-data keuangan perusahaan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan seperti oleh investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan tersebut dapat melakukan analisis rasio keuangan dari data keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Kita menuju ke laporan keuangan PT MOLI. Ini tersaji 2 tahun, ada tahun 2018 dan 2019. Ini kita dapat mengetahui bahwa jumlah aset dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan dari 1868 sekian menjadi 1872 sekian. Kemudian ke laporan laba rugi PT MOLI. Ini saji bahwa penjualan dari 2018 ke 2019 mengalami penurunan dari 1190 sekian ke 1172 sekian. Sehingga laba dari 2018 dan laba operasional ke 2019 juga mengalami penurunan. Hal ini mungkin dikarenakan oleh beberapa faktor, karena ada wabah atau sebagainya. Kemudian menuju ke laporan perubahan ekuitas PT MOLI 2019 dan 2018. Ini tersaji data bahwa ekuitas dari 2018 ke 2019 mengalami peningkatan yang dari 1162 sekian menuju ke 1180 sekian. Kemudian ada laporan arus kas PT MOLI. Di sini tersaji angka tahun 2018 dan tahun 2019 dan menghasilkan kas dan setara kas yang terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dari 116 sekian menjadi 82 sekian. Dan di sini ada identifikasi mengenai jumlah investasi, yaitu yang berasal dari jumlah pendanaan kreditor dan pemilik yang menghasilkan angka 1872, 172, 715. Kemudian menuju analisis rasio. Rasio adalah hubungan matematis antara dua kuantitas agar memiliki arti. Rasio dalam laporan keuangan harus mengacu pada hubungan yang penting secara ekonomi. Misal, dalam mencari ROA, antara laba dengan aset memiliki arti yang penting secara ekonomi. Nah, aset yang dimiliki perusahaan dapat dilihat sejauh mana kemampuannya dalam menghasilkan laba. Hingga hal tersebut penting untuk analisis. Dan menuju ke rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat membayar hutang jangka pendeknya. Ada 3 yang dihitung. Yang pertama modal kerja, kedua rasio lancar, dan yang ketiga rasio cepat. Pertama modal kerja dihitung dengan cara aset lancar dikurangi hutang lancar. Misalkan angka 530,293,086. Kemudian rasio lancar. Ini dihitung dengan cara aset lancar dibagi hutang lancar dan menghasilkan angka 2,13.
Rasio lancar yang baik yaitu rasio yang nilainya berada di atas 2. Hal ini dapat diketahui bahwa PT Moli memiliki rasio lancar yang baik karena menghasilkan angka 2,13. Kemudian yang nomor 3 rasio cepat, yaitu rasio itu dihitung dengan cara aset lancar kurangi persediaan dibagi utang lancar dan menghasilkan angka 1,22 sekian. Rasio cepat yang baik yaitu rasio yang menghasilkan angka di atas 1,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio cepat PT Moli kurang baik. Kemudian ke rasio solvabilitas, yaitu untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan hutang sebagai pembiayaannya dan juga kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutang jangka pendeknya. Dalam membayar hutang jangka panjangnya. Kemudian di sini ada debt ratio, yaitu total debt dibagi total aset menghasilkan angka 0,37. Dapat diinterpretasikan bahwa setiap 0,37 utang perusahaan akan dijamin oleh RP1 aset perusahaan. Kemudian ada debt to equity ratio menghasilkan angka 0,59. Dapat diinterpretasikan bahwa setiap 0,59 utang perusahaan akan dijamin oleh RP1 modal perusahaan. Dan di sini ada I itu menghasilkan angka 2,7. Dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan mempunyai laba sebelum bunga dan pajak sebesar 2,7 kali beban bunga. Kemudian kita menuju ke rasio aktivitas, yaitu rasio untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam mengelola aktivitas yang dimilikinya untuk kegiatan operasional perusahaan. Seperti rasio perputaran piutang, yaitu untuk mengukur berapa kali piutang dapat dikumpulkan dalam 1 tahun. Rasio perputaran persediaan mengetahui berapa kali persediaan dapat dikelola dan dijual dalam 1 tahun. Kemudian ada rasio perputaran aset tetap, itu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Inventory turnover ratio menghasilkan angka 1,8. Dapat diinterpretasikan bahwa dalam 1 tahun persediaan dapat berputar sebanyak 1,8 kali. Kemudian average collection ratio menghasilkan 6,8 hari. Dapat diketahui bahwa perusahaan dapat menjadikan piutang menjadi kas selama 66,8 hari. Kemudian ada fixed menghasilkan angka 1,43 kali. Manajemen yang kurang baik dikarenakan menghasilkan angka yang kurang tinggi. Dapat diketahui bahwa perusahaan hanya dapat melakukan perputaran aset tetap yang dimiliki sebanyak 1,43 kali. Kemudian ada working capital turnover menghasilkan angka 2,11. Dapat diketahui bahwa setiap RP1 modal kerja bersih yang dimiliki oleh perusahaan dapat menghasilkan penjualan senilai Rp 2,11. Kemudian ada total asset turnover, itu menghasilkan angka 0,6 kali. Manajemen yang kurang baik dikarenakan angka yang kurang tinggi pula. Dapat diketahui bahwa perusahaan hanya dapat melakukan 0,6 kali penjualan berdasarkan total aset yang dimiliki. Kemudian menuju ke rasio profitabilitas, untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba. Ini ada gross profit margin menghasilkan angka 0,3. Dapat diketahui bahwa setiap RP1 penjualan dapat menghasilkan laba bruto sebesar 0,3. Kemudian ada net profit margin, yaitu menghasilkan angka 0,054. Dan dapat
menginterpretasikan bahwa setiap RP1 penjualan menghasilkan laba bersih sebesar 0,054. Kemudian di sini ada basic earning power menghasilkan angka 0,057 dan dapat diinterpretasikan bahwa setiap RP1 total aset perusahaan dapat menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga sebesar 0,057. Kemudian ke rasio profitabilitas. Ini lanjutannya dari sebelumnya. Ada operating profit margin menghasilkan angka 0,096. Dapat diketahui bahwa setiap RP1 penjualan menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga 0,096. Kemudian ada ROA, yaitu menghasilkan angka 0,03 dan dapat diinterpretasikan bahwa setiap RP1 total aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat menghasilkan laba bersih sebesar 0,03. Kemudian ada ROE, yaitu menghasilkan angka 0,06 dan dapat diketahui bahwa setiap RP1 laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan dapat menghasilkan laba bersih sebesar 0,06. Kemudian ke rasio pasar. Rasio pasar digunakan untuk menilai atau melihat perkembangan nilai pasar perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Itu untuk menilai sejauh mana investor menilai kelayakan suatu perusahaan, suatu saham perusahaan yang dimiliki. Ini ada dua, yaitu price to book value menghasilkan angka 1,15, kemudian price earning ratio menghasilkan 42. Kemudian menuju ke analisis common size. Analisis common size adalah dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen lain pada laporan keuangan yang sama. Laporan analisis common size dihitung dengan cara menghitung tiap-tiap rekening yang tiap-tiap akun yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Nah, laporan laba rugi itu tiap-tiap komponennya dihitung dengan cara membaginya dengan total penjualan untuk laporan laba rugi. Sedangkan untuk laporan neraca atau laporan posisi keuangan membagi tiap-tiap komponen yang ada dengan jumlah aset atau total aset. Dan kita menuju ke laporan laba rugi PT Moli. Ini tersaji data 3 tahun dari 2017 ke 2019. Pada tahun 2018, PT Moli mengalami kenaikan penjualan yaitu sebesar 1190 sekian, yang dari sebelumnya yaitu sebesar 1132 sekian. Untuk tahun 2019, PT Moli ternyata mengalami penurunan dalam hal penjualan, yaitu sebesar 1122 sekian. Dan tersebut diikuti pula terhadap jumlah laba rugi PT Moli dengan 2018 mengalami kenaikan dan pada 2019 mengalami penurunan. Kemudian untuk analisis common size laba rugi PT Moli tersaji angka ini bahwa ini angkanya dihitung dengan cara membagi tiap komponennya terhadap total penjualan dan dihasilkan angka sebagai berikut. Dan dapat diketahui bahwa beban pokok penjualan pada tahun 2017 yaitu sebesar 67%-nya terhadap penjualan, pada 2018 sebesar 66%-nya terhadap penjualan, dan 2019 68%-nya terhadap penjualan. Untuk jumlah laba rugi pada 3 tahun tersebut dapat diketahui bahwa PT Moli pada 2017 menghasilkan angka 7%-nya dari total penjualan yang dihasilkan pada tahun tersebut. Untuk tahun 2018 menghasilkan angka 7,92%, hampir menunjukkan angka 8%-nya dari total penjualan yang dia dapatkan.
Kemudian pada tahun 2019 menghasilkan angka 5,43% dari total penjualan yang diperoleh. Ini berarti pada tahun 2019 PT Moli mengalami penurunan dari segi laba ruginya. Dan presentasi dari saya kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nusunabila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada data analisis common size laporan laba rugi industri kimia. Dari data-data di atas dapat diinterpretasikan dari tabel common size di atas dapat diketahui jika PT Moli memiliki harga pokok penjualan yang lebih rendah 3 tahun berturut-turut dari rata-rata industri, yaitu dengan nilai 68,79, 66,14, dan 73,81. Sedangkan rata-rata industri memiliki nilai 3 tahun berturut-turut sebesar 83,26, 79,94, dan 73,81. Namun, untuk biaya administrasi dan umum serta beban penjualan, nilai perusahaan yang lebih tinggi dari rata-rata industri. Untuk biaya administrasi dan umum, PT Moli yakni sebesar 10,15, 9,81, dan 8,99, dan nilai beban penjualan sebesar 11,59, 11,47, dan 12,64. Sedangkan nilai rata-rata industri menghasilkan angka 3,78, 2,73, dan 3,20 untuk biaya administrasi dan umum, serta 2,35, 1,73, dan 1,64 untuk beban penjualan. Hasilnya, perusahaan meraih laba bersih setelah pajak selama 2 tahun lebih tinggi dari rata-rata industri, yaitu pada tahun 2019 dan 2018. Keterangan industri di atas diperhitungkan dalam analisis common size pada tahun 2019 dan 2018 ada 7 perusahaan, diantaranya PT UNIC, PT SRSN, PT ADMG, PT TDPM, PT AGI, PT BPRT, PT TPIA. Sedangkan pada tahun 2019 ada 5 perusahaan yang dianalisis dalam industri tersebut, diantaranya PT BPRPT, PT TDPM, PT ADMG, PT SRSN, dan PT UNICK. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang sama, yaitu industri dasar dan bahan kimia. Yang selanjutnya adalah data laporan posisi keuangan PT Moli. Ini kelanjutan dari laporan keuangan PT Moli. Nah, yang ini ada data analisis common size laporan posisi keuangan dari PT Moli. Ini lanjutannya. Dan ini analisis common size laporan keuangan dari industri kimia. Ini masih selanjutnya. Ini selanjutnya juga menunjukkan data yang sebelumnya. Dan ini dari data-data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tabel common size di atas dapat diketahui jika PT Moli memiliki aktiva lancar lebih tinggi dari rata-rata industri dengan nilai 53,33, 58,23, dan 57,85. Berlainan dengan aset tetap, aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memiliki nilai yang lebih rendah dari rata-rata industri, yaitu 46,67, 41,77, dan 42,15.
Untuk utang lancar, PT Moli memiliki nilai lebih tinggi dari data industri tersebut, yaitu 25,1, 24,41, dan 27,4. Namun, hal tersebut berlawanan dengan nilai utang jangka panjang perusahaan yang menghasilkan angka lebih kecil dari rata-rata industri, yaitu 11,93, 13,34, dan 2,56. Keterangannya, industri di atas diperhitungkan ke dalam analisis Common Sense pada tahun 2019 dan 2018. Ada 7 perusahaan, di antaranya PT UNIC, PT SRSN, PT ADMG, PT TDPM, PT AGII, PT BPRT, PT TPIA. Sedangkan pada tahun 2017 ada 5 perusahaan yang dianalisis dalam industri tersebut, diantaranya PT BRPT, PT TDPM, PT ADMG, PT ASRN, dan PT UNIC. Perusahaan-perusahaan tersebut juga bergerak pada bidang yang sama, yaitu industri dasar dan bahan kimia. Yang selanjutnya ada analisis DuPont. Analisis DuPont adalah analisis yang mempertajam analisis rasio dengan memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Analisis DuPont menghubungkan ROA, profit margin, dan perputaran aset. Analisis DuPont memasukkan unsur finance leverage atau hutang. Analisis DuPont yang ROA, rumusnya perputaran aset dikali dengan margin laba bersih. Perputaran aset ada penjualan dibagi aset, sedangkan margin laba bersih ditambah bunga dibagi dengan penjualan, yang menghasilkan angka 0,4. Pada ROE, rasio leverage dikali perputaran aset dikali margin laba bersih. Rasio leverage ada aset dibagi ekuitas, perputaran aset ada penjualan dibagi aset, margin laba bersih ada laba bersih dibagi penjualan, yang menghasilkan angka 0,05. Yang selanjutnya, interpretasi. Dari data di atas, untuk tahun 2018 dan 2017, PT Moli memperoleh profit margin yang sama, yaitu sebesar 0,08. Dengan 2018 lebih tinggi dari rata-rata industri. Namun, pada tahun 2017, profit margin PT Moli lebih rendah daripada rata-rata industri. Sedangkan untuk perputaran aktiva selama 2 tahun, 2018 dan 2019, perusahaan mengalami kekalahan jika dibanding dengan perputaran aktiva rata-rata industri. Dengan demikian, pemanfaatan aset perusahaan harus ditingkatkan lagi. Dari data di atas dapat dilihat bahwa ROE perusahaan lebih rendah 3 tahun berturut-turut dari rata-rata ROE industri. Untuk dapat menaikkan ROE, perusahaan dapat melakukan dengan cara menaikkan ROA melalui meningkatkan profit margin dan atau perputaran aktiva perusahaan bersamaan dengan mempertahankan tingkat utang. Yang kedua, menaikkan financial leverage bersamaan dengan mempertahankan tingkat ROA. Yang selanjutnya, menaikkan ROA dan hutang secara bersamaan. Keterangan perusahaan yang diperhitungkan dalam analisis industri adalah PT TPIA, PT BPRT, PT TDPM, PT SRSN, dan PT INCI, dan PT EKAD. Yang selanjutnya ada analisis cross selection. Analisis cross selection adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan industri yang sejenis.
Ini ada data dari perbandingan cross selection, perhitungan data rata-rata industri kimia. Dari data-data tersebut dapat diinterpretasikan dengan perhitungan aritmatika ROA industri kimia sebesar 3,22% yang berasal dari total ROA masing-masing perusahaan lalu dibagi dengan 6. Dengan hasil 3,22% rata-rata industri, maka PT Moli memiliki nilai ROA yang berada di atas ROA rata-rata industri. Dengan PT TDPM memimpin nilai ROA industri kimia yaitu 4,51%, sedangkan PT TPIA memiliki nilai ROA paling kecil dari industri yang dianalisis di atas yaitu sebesar 0,7%. Jika menggunakan median, maka data ROA diurutkan dari yang terkecil menuju data yang terbesar menghasilkan angka 3,36%. Sedangkan untuk nilai modus akan menunjukkan dua nilai ROA yang memiliki angka pembulatan 3%. Jadi ROA rata-rata industri adalah kisaran angka 3%. Yang selanjutnya perbedaan antar industri. Ini adalah data rata-rata industri BEJ 2019. Dari data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa keuangan perusahaan di Indonesia cukup bervariasi meskipun pengujian empiris untuk data-data di Indonesia baik ada data yang menghasilkan nilai positif maupun nilai negatif di dalam subkategori tabel tersebut. Terima kasih. Oke, melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu kita lanjut ke perbedaan antar industri yang rata-rata industri PIJ 2019. Di sini lebih ke keterangan dan implementasi ya. Dalam keterangan ini teman-teman dapat lihat di dalam tabel dan grafik untuk perusahaan yang dianalisis pada tahun 2017 sampai 2019 itu ada 6 perusahaan, dan juga untuk tahun 2016 itu ada 7 perusahaan, jadi menyusut seperti itu. Kita lihat dalam grafiknya, grafik ROA-nya. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa ROA perusahaan lebih rendah dari ROA industri. Maksimum keduanya mengalami penurunan pada tahun 2018. ROA perusahaan memiliki nilai yang sama dengan ROA industri yaitu 5,4%. Namun kemungkinan besar ROA perusahaan di masa yang akan datang berada di bawah ROA industri. Tren ini tentu tidak menguntungkan bagi perusahaan Moli. Kejadian ini dapat terjadi apabila industri tumbuh pesat namun perusahaan gagal untuk mengembangkan market share, atau banyaknya pesaing-pesaing sejenis yang mengambil alih area pasar penyebaran produk PT Moli, seperti itu. Untuk mengatasi permasalahan ini, manajemen harus melakukan perubahan dan inovasi bagi pertumbuhan perusahaan. Oke, lanjut ke metode peramalan. Metode peramalan ini merupakan salah satu metode untuk perencanaan serta pengendalian produksi, merupakan seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Peramalan sendiri adalah tahap awal dan hasil ramalan merupakan basis bagi seluruh perencanaan produksi. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah forecasting secara kualitatif dan juga kuantitatif. Kalau kualitatif itu hanya berdasarkan pada pendapat serta analisis yang deskriptif. Kalau yang kuantitatif yaitu berkaitan dengan perhitungan secara matematis, seperti itu. Oke, kita lanjut ke analisis yang berikutnya, yaitu analisis modal kerja. Dapat kita ketahui bahwasannya analisis modal kerja ini digunakan untuk membiayai kegiatan jangka pendek seperti pembelian bahan baku, operasi atau produksi,
dan membayar upah pegawai dan biaya operasional lainnya. Metode modal kerja ini dikelompokkan menjadi 3 konsep, yaitu konsep kualitatif, kuantitatif, dan juga konsep fungsional. Seperti itu. Kita lanjut ke perhitungan untuk perusahaan ini, perusahaan Molly. Di sini ada 3 konsep yang saya jelaskan tadi. Kita langsung ke konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini dihitung dengan cara menjumlahkan aset lancar, seperti itu. Jadi kita menjumlahkan kas, pendapatan di bank, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, pajak, beban dibayar di muka, itu kita jumlahkan, nanti mendapat konsep kuantitatif. Di sini tadi dengan cara menjumlahkan aset lancar ya. Kita lanjut ke konsep yang kualitatif. Kalau konsep yang kualitatif ini dengan cara mengurangkan aset lancar tadi dengan hutang lancar. Jadi kita tadi ada aset lancar sejumlah 998.741.083 ya. Ini dikurangi dengan hutang lancar PT Molly ini, yaitu 468.447.997. Jadi menghasilkan 330.293.086. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya operasi perusahaan berjalan dengan lancar, jadi lancar-lancar aja ya. Yang hal ini ditandai dengan jumlah aset lancar yang lebih besar dibanding hutang lancarnya. Artinya perusahaan memiliki potensi untuk berkembang ke depannya, seperti itu. Jadi perusahaan ini ada prospek ke depannya. Lanjut ke konsep fungsional. Kalau fungsional ini dicari dengan mengurangkan aset lancar dengan penyusutan. Nah, di sini untuk aset lancarnya tadi 998.741.083 dikurangi dengan penyusutan 204.066.308. Itu jadi hasilnya ada 794.674.775 seperti itu. Lanjut ke ini sih, ke analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja ini digunakan untuk menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja PT Madusari Murni Indah atau yang disebut tadi Molly, PT Molly. Kita harus melakukan langkah-langkah penyusunan laporan sumber dan penggunaan modal kerja, di antaranya yaitu dengan menyusun laporan perubahan modal kerja. Jadi di sini ada akun-akun yang mempengaruhi terkait yang ada perubahan dari modal kerja, seperti kas dan setara kas, atau penempatan di bank, sampai utang sewa pembiayaan. Nanti teman-teman bisa baca di situ untuk tahun 2016 dan 2017 nanti ada, kita menghitung ada kenaikan berapa dan ada penurunan berapa, seperti itu. Dan kita juga mencari total kenaikannya itu berapa juta, seperti itu. Lanjut ke sumber dan penggunaan modal kerja. Hampir sama nih kalau sumber dan penggunaan modal kerja. Di sini kita menghitung, melihat terkait dari aset tetapnya, hutang jangka panjangnya, pokoknya dari yang tidak lancar, seperti itu. Nanti kita cari sumbernya dari mana dan penggunaannya untuk apa, seperti itu. Dan kita juga mencari kenaikan dari modal kerjanya. Kalau apabila tadi sudah untuk mencari sumber dan modal kerjanya, di sini kita membuat tabel lagi. Teman-teman bisa lihat di slide 44. Dari analisis sumber-sumber, dan kita menemukan nih dari analisis sumber-sumber dan penggunaan modal kerja, PT Molly ini dapat disimpulkan bahwa periode 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan modal kerja. Dilihat dari modal yang diperoleh. Di sini tadi dari sumber modal kerja tadi. Pada perusahaan aset lancar, pada perubahan aset lancar tadi ada sebesar
27.036.888 yang mana ini melebihi modal kerja yang digunakan, yaitu sebesar 241.312.053. Maka modal kerja meningkat sebesar itu 85.724.835. Bertambahnya modal kerja dinilai baik bagi perusahaan tentunya, karena ketersediaan modal kerja dalam jumlah yang cukup memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan pastinya. Oke, kita lanjut ke analisis cash flow. Analisis ini merupakan laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu. Hal ini juga beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Jadi asalnya dari mana, seperti itu. Kita bisa lihat di slide 46 bahwasanya di situ sudah dipaparkan nih, ada tabel terkait pengeluaran kasnya ya, seperti itu. Untuk analisis dari kelompok kita bahwa arus kas PT Madu Murni ini bernilai positif sebesar 33.521.038 dan 21.076.090 pada tahun 2019. Mengapa dikatakan mesti teman-teman ya bertanya mengapa dikatakan positif sih? Di sini dikarenakan PT Madusari menunjukkan mampu menghasilkan kas yang lebih besar dari penerimaan pelanggan, dan pendapatan bunga mampu menutup pengeluaran yang signifikan seperti membayar pemasok, membayar beban bunga, dan membayar pajak penghasilan. Analisis laporan kas dari aktivitas investasi. Kalau tadi sebelumnya dari aktivitas operasi, kita lanjut ke dari aktivitas investasi. Dari aktivitas ini PT Moli ini berbalik ya, bernilai negatif pada tahun 2019. Besarnya yaitu 24.846.697 dan sebesar 357.801.557 pada tahun 2018. Yang dapat diartikan bahwasanya arus kas atau uang yang keluar lebih banyak daripada masuknya atau hasil penjualan aset tetapnya ya. Hal ini disebabkan karena PT Moli ini membeli aset tetap, sehingga menjadikan arus kas dari aktivitas investasi mengalami negatif. Pada umumnya, arus kas dari aktivitas investasi memang akan bernilai negatif, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang butuh membeli aset tetap tentunya, seperti ada mesin, tanah itu, yang mengakibatkan pembelian tersebut menambah pengeluaran perusahaan ya tentunya ya. Setelah kita menganalisis laporan arus kas dari aktivitas investasi, kita lanjut menganalisis laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Di analisis ini Madusari juga bernilai positif arus kasnya. Untuk pada tahun 2019 itu cuma sebesar 42.237.365. Sedangkan di tahun 2018 itu 289.012.396. Dapat kita ketahui ya, secara umum laporan arus kas yang bagus itu apabila terjadi arus kas yang positif. Karena arus kas yang positif ini berarti perusahaan bisa menghasilkan kas yang tinggi, terutama dari penjualannya. Bahkan setelah dikurangi dengan investasi-investasi, membayar hutang, dividen, perusahaan masih bisa menghasilkan kas yang positif. Itu sangat bagus. Gitu. Kita lanjut ke analisis prediksi kebangkrutan. Analisis prediksi kebangkrutan ini sebenarnya ada beberapa analisis ya. Sebelum kita masuk ke analisis yang mendasarinya, analisis prediksi kebangkrutan ini merupakan analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Jadi untuk memprediksi ini ada tanda-tanda kebangkrutan atau tidak. Di sini yang pertama kita menganalisis kebangkrutan dengan univariate ini pada analisis PT Moli ini aslinya kan ada 3 ya.
untuk analisis. Tapi pada kesempatan ini hanya menggunakan satu variabel, yaitu penggunaan hutang. Jadi ada beberapa variabel tuh, ada 3. Kita menggunakan satu, yaitu hutang. Perlindungan terhadap biaya tetap dan fluktuasi retur saham. Penggunaan hutang, ini perusahaan yang bangkrut cenderung menggunakan hutang yang lebih tinggi. Jadi kita lihat nih, total hutangnya tadi berapa, dibagi dengan total aset. Di sini ada total hutangnya tadi, kita lihat di laporan awal, yaitu 648.241.805. Kita bagi dengan total asetnya, yaitu 1.842.539.930. Nah, di sini menghasilkan 0,35. Dapat kita ketahui bahwasannya PT Moli ini dalam penggunaan hutang ini sebesar 35. Hal ini masih wajar lah, karena masih di bawah rekomendasi dari pemerintah, yaitu 3 kali total asetnya. Jadi nggak terlalu banyak lah untuk penggunaan hutangnya seperti itu. Jadi belum terlihat adanya kebangkrutan seperti itu untuk beberapa tahun ke depan. Lanjut ke analisis yang berikutnya, yaitu ada analisis kebangkrutan multivariate. Ya, di sini analisis kebangkrutan ini multivariate ini dapat disebut juga dengan analisis Z-score. Jadi skor dari Z seperti itu ya. Di sini untuk rumus dari ZI ini yaitu 1,2 kali X1 ditambah 1,4 kali X2 ditambah 3,3 kali X3 ditambah 0,6 kali X4 ditambah 1 kali X5. Jadi kita menghitung dulu nih, X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kita ke slide 51 dulu ya. Di sini untuk mencari X1 ini dengan cara kita membagi aktivitas lancar dikurangi hutang lancar, dibagi dengan total aktiva. Jadi kita ketahui untuk aktiva lancarnya yaitu ada 999.741.093 ya, 93 dikurangi dengan hutang lancar yaitu 468.447.997 dibagi 1.872.712.715 yang menghasilkan yaitu 0,28. Jadi kita ketahui bahwasanya X1 ini sama dengan 0,28. Untuk mencari X2-nya di sini dengan membagikan laba ditahan dibagi dengan total aset. Nah, untuk laba ditahannya sebesar 32.658.805 dan untuk total aset yaitu sama kayak tadi 1.872.712.705. Jadi menghasilkan untuk X2-nya yaitu 0,017. Lanjut kita mencari X3-nya. X3-nya ini dicari dengan cara membagikan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan total aset. Nah, di sini untuk seperti yang ada dalam laporannya, untuk laba sebelum bunga dan pajak itu sebesar 82.408.851 dan untuk total asetnya juga sama tadi 1.872.712.715 seperti itu. Jadi menghasilkan 0,044 untuk X3. Kita lanjut untuk mencari X4. Di sini untuk mencari X4 kita membagikan nilai pasar saham biasa dibagi dengan nilai buku total harga. Di sini untuk sahamnya ya berarti ya. Untuk nilai pasarnya tertuliskan dalam laporan yaitu 580 dan untuk nilai bukunya ini ada 505. Jadi kita membagikan, jadi menghasilkan 1,15 seperti itu. Dan kita lanjut ke X5-nya. X5-nya ini dicari dengan cara membagikan penjualan dibagi dengan total aset. Di sini untuk penjualan yang tertera yaitu ada 1.122.522.594. Untuk total asetnya seperti yang tadi ya, yaitu 1.872.712.715. Jadi menghasilkan 0,6 untuk X5 seperti itu. Setelah kita mencari X1, X2 tadi sampai X5, kita masukkan ke dalam rumus yang saya sebutkan tadi. Ini menghasilkan 0,34 untuk perkalian X1-nya tadi. 0,024 untuk X2 udah dikalikan 1,4, 0,34
untuk X3 dikalikan 3,3, 0,0145 untuk X4 dikalikan 0,6, dan 0,6 untuk X5 dikalikan 1, dan menghasilkan penjumlahan sebesar 1,048. Dengan nilai yang dihasilkan yaitu 1,048, menjadikan perusahaan berkemungkinan bangkrut tinggi karena hasilnya kurang dari 1,2 seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya kurang jelas atau bahkan membuat bingung dari teman-teman. Kita sama-sama belajar. Apabila masih ada pertanyaan yang mengganjal, teman-teman bisa langsung tanyakan di sesi tanya jawab berikutnya ya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.